Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi lagi, yaitu tentang kelarutan. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya lagi. Nama saya Cindy Utami, NIM 19110038, Prodi S1 Farmasi semester 2A, Universitas Kedarabangsa Palembang. Kelarutan merupakan keadaan senyawa baik padat, cair, ataupun gas yang terlarut dalam padatan, cairan, dan gas yang akan membentuk larutan homogen. Nah, larutan tersebut tergantung pada pelarut yang digunakan serta suhu dan tekanan. Nah, ada juga secara kuantitatif. Kelarutan suatu zat dinyatakan sebagai konsentrasi zat terlarut di dalam larutan jenuhnya pada suhu dan tekanan tertentu. Kelarutan dinyatakan dalam satuan mililiter pelarut yang dapat melarutkan 1 gram zat. Nah, misalnya 1 gram salisilat akan larut dalam 500 ml air. Nah, ada juga pelepasan zat aktif dari bentuk sediaannya sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia dan fisika serta zat tersebut serta formulasinya. Nah, pada prinsipnya obat baru dapat diabsorpsi setelah zat aktifnya terlarut dalam cairan usus. Nah, sehingga salah satu usaha untuk mempertinggi efek farmakologi dari sediaan adalah dengan menaikkan kelarutan zat aktif. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat. Antaranya adalah yang pertama yaitu ada sifat dari terlarut dan pelarut. Substantan polar cenderung lebih miscible atau solut dengan substantan polar lainnya. Substantan nonpolar cenderung untuk miscible dengan substantan nonpolar lainnya dan tidak miscible dengan substantan polar lainnya dan tidak miscible dengan substantan polar lainnya sifat pelarut. Yang kedua yaitu ada pH. Suatu zat asam lemah atau asam basa akan sukar terlarut karena tidak mudah terionisasi. Semakin kecil pH-nya, maka suatu zat semakin sukar larut. Sedangkan semakin besar pH-nya, maka suatu zat akan mudah terlarut. Nah, yang ketiga yaitu ada suhu. Kenaikan temperatur akan meningkatkan kelarutan zat yang proses melarutnya melalui penyerapan panas dan kalor atau reaksi endotermik dan akan menurunkan kelarutan zat yang proses melarutnya dengan pengeluaran panas atau kalor yang biasa disebut reaksi eksotermik. Nah, yang keempat yaitu ada solut aditif. Aditivitas baik dapat meningkatkan atau mengurangi kelarutan zat terlarut dalam pelarut tertentu. Nah, yang kelima yaitu ada pengaruh konstanta dielektrik. Nah, kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam ada pelarut penambahan zat-zat lain. Seperti surfaktan adalah suatu zat yang sering digunakan untuk menaikkan kelarutan suatu zat. Nah, kelarutan juga tergantung pada struktur zat, seperti perbandingan gugus polar dan nonpolar dari suatu molekul. Makin panjang ratas gugus nonpolar, maka suatu zat makin zat tertentu larut dalam air. Nah, selain itu, penambahan surfaktan dapat juga ditambahkan zat-zat pembentuk kompleks untuk kenaikan kelarutan suatu zat. Nah, misalnya penambahan ureta dalam pembuatan injeksi kinin. Nah, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat
atau lebih, yaitu pelarut dan terlarut. Nah, larutan bermacam-macam, di antaranya yang pertama yaitu ada larutan jenuh, yaitu larutan di mana zat terlarut berada dalam keseimbangan dengan fase padat atau terlarut. Yang kedua adalah larutan tidak jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah solut yang kurang dari larutan jenuh. Nah, yang ketiga dan terakhir yaitu adalah larutan lewat jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konstanta lebih banyak daripada yang seharusnya, ada pula yang temperaturnya tertentu. Nah, jika suatu zat tidak diketahui dengan pasti, kelarutannya dapat ditunjukkan dengan istilah berikut ya. Kalian bisa lihat di tabel PPT saya, di sana ada istilah kelarutan. Nah, ambang batas untuk menggambarkan suatu sebagai tidak dapat larut atau istilah yang serupa dengan itu mungkin tergantung pada aplikasinya. Sebagai contoh, satu sumber menyatakan bahwa suatu zat digambarkan sebagai titik larut, tidak larut, ketika kelarutannya kurang dari 0,1 gram per 100 mili larut. Dan di sini juga ada kelarutan endapan. Banyak sekali reaksi yang digunakan dalam analisis anorganik kuantitatif yang melibatkan pembentukan endapan. Endapan merupakan zat memisahkan diri sebagai suatu fase padat yang keluar dari larutan. Endapan mungkin berupa kristal atau koloid dan dapat dikeluarkan dari larutan dengan cara penyaringan atau pemusingan. Endapan tersebut jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan. Nah, ada juga perubahan kelarutan. Perubahan kelarutan dengan komposisi pelarut mempunyai sedikit arti penting dalam analisis anorganik kualitatif. Meskipun kebanyakan pengujian melakukan dalam larutan berair, dalam beberapa hal menguntungkan bila memakai zat lain seperti alkohol, ether, dan sebagainya sebagai pelarut. Nah, ada juga menurut metode kelarutan, sejumlah besar obat ditempatkan dalam wadah yang tertutup baik bersama-sama dengan larutan zat pengompleks dalam berbagai konsentrasi, dan botol dikocok dalam bak pada temperatur konstanta sampai keseimbangan. Nah, cairan supernatan dalam porsi yang cukup diambil dan dianalisis. Higuchi dan Leach menggunakan metode kelarutan untuk menyelidiki komplesasi dari P-amino dan benzoat oleh kafein. Nah, kekuatan tarik-menarik antar atom-atom menyebabkan pembentukan molekul ion. Nah, kekuatan dari suatu intramolekuler yang berkembang di antara molekul-molekul seperti itu menentukan keadaan-keadaan fisik bahan, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, pada kondisi tertentu seperti suhu dan tekanan, pada kondisi biasanya kebanyakan senyawa organik, jadi juga kebanyakan zat molekul suatu zat padat. Nah, apabila molekul-molekul saling mempengaruhi, maka terjadi gaya tarik-menarik menyebabkan molekul-molekul bersatu, sedangkan gaya tolak-menolak mencegahnya terjadi intrapenetrasi dan destruksi molekuler. Nah, bila gaya tarik-menarik dan tolak-menolak sama, maka energi potensial di antara dua molekul adalah minimum dan sistem yang paling stabil. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi kelarutan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada salah dalam pengucapan kata-kata saya selama menyampaikan materi, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.